Om Swastiastu, selamat pagi, siang maupun sore ataupun malam bagi Bapak dan Ibu SD Negeri 1. Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Ringdiket, izinkan saya di sini membuat video yaitu terkait dengan media online yang telah kita pelajari, yaitu ada tiga, yaitu ada Google Class, maksudnya ada Edmodo yang pertama, yang kedua ada Google Classroom, dan yang ketiga ada Quizzes yang nantinya dapat membantu proses pembelajaran daring yang terjadi pada masa pandemi ini. Oke, tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke videonya. Terima kasih. Untuk yang pertama yaitu videonya tentang video tutorial terkait dengan Edmodo, mulai dari itu cara pembuatan akunnya di Edmodo, pembuatan kelas dan lain-lain lah. Pokoknya di Edmodo dulu. Untuk yang selanjutnya nanti akan saya buatkan video terpisah seperti itu. Baik, tanpa basa-basi kita akan lanjut ke videonya. Baik, di sini saya akan langsung mulai saja video tutorialnya. Yang pertama di sini saya menggunakan Edmodo-nya yang di website ya. Karena setelah saya coba untuk bagian pembuatan kuisnya untuk di desktop itu masih mengalami masalah, tapi sebenarnya dari segi tampilan hampir mirip-mirip lah. Bedanya cuma di mobile lebih diperkecil, sedangkan di sini lebih diperlebar aja tampilannya seperti itu. Baik, kita mulai saja dari yang pertama, yaitu mendaftar di pada media online ini, yaitu Edmodo. Di sini sudah saya buka websitenya. Nanti untuk websitenya saya cantumkan link di bawah ya. Pertama, sebelum itu pastikan pastikan Bapak Ibu memiliki akun Gmail ya, nantinya digunakan untuk verifikasi terkait dengan akunnya seperti itu. Baik, saya contohkan di sini ada sign up, yaitu artinya daftar. Setelah itu pilih, di sini ada 3 pilihan, yaitu sebagai teacher, sebagai murid, atau sebagai orang tua. Nah, karena Bapak dan Ibu berprofesi sebagai guru, jadi pilih teacher account. Lalu setelah memilih teacher account, pilih lokasi Bapak dan Ibu, yaitu Indonesia. Indonesia. Setelah itu klik next. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Bapak dan Ibu bisa melakukan sync up dengan menggunakan akun Google atau akun Microsoft mungkin punya, atau akun Apple, mungkin menggunakan HP iOS gitu, seperti Apple gini, iPhone gitu, bisa menggunakan hal tersebut. Sini saya mencontohkan untuk yang biasa saja. Jadi nanti akun Gmail yang sudah Bapak Ibu miliki, masukkan di sini. Sini saya sudah membuatnya, yaitu namanya rizkysep27 @gmail.com 7@gmail.com. Baru Bapak Ibu mengetikkan passwordnya. Sini passwordnya ada ketentuannya, situ bisa dilihat. Artinya must be 6 karakter, artinya harus memiliki 6 huruf minimal, begitu Bapak Ibu. Sini saya coba contohkan. Ini week, tetap week. Oke, kita ganti. Masih sama. Oke, 1 2 3 4 5. Nah, setelah ini artinya setelah oke ini Bapak Ibu dan Ibu bisa melanjutkannya. Terus saya lupa ini apa ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu.
artinya kalau sudah masukkan dua-duanya, ini untuk school kodenya atau kode sekolahnya bisa dimasukkan atau tidak. Misalnya Bapak dan Ibu di sekolahnya memiliki di SD 1 rank dikit memiliki kode sekolah, bisa dimasukkan di sini. Baik, setelah ini seperti ini kita klik next. Oke, di sini tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Artinya disuruh ini bagian disuruh memverify alamat email yang telah kita masukkan tadi. Sini akan saya cek di alamat email saya. Kita refresh. Baik, belum muncul. Kita refresh lagi sekali. Nah, sini sudah terlihat ya. Ada dikirim email dari Edmodo-nya untuk mengkonfirmasi bahwa itu email yang kita pakai seperti itu. Lalu setelah ini klik bagian ini, confirm my email. Nanti akan diarahkan ke tab baru atau ke halaman yang baru. Oke, di sini kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu akan muncul tulisan seperti ini, sukses, email has been verified gitu. Untuk bagian yang ini bisa kita close saja. Oke, setelah itu kita klik next. Nah, di sini ada masuk profile. Bisa di gini, bapak dan ibu, misalnya bapak dan ibu misalnya cowok bisa menggunakan Mister, kalau cewek bisa menggunakan Mrs atau MS. Seperti itu, sesuaikan dengan bapak dan ibu. Sini saya menggunakan Mister. Lalu di sini ada nama depan, saya menggunakan seperti ini. Nah, nama saya Kadek Rizky Septiawan, jadi depannya saya tulis si Kadek dan Rizky Septiawan di belakang. Oke, setelah ini klik di sini kalau sudah mengisi. Ini ada loading yang lumayan. Nah, di sini artinya Bapak dan Ibu sudah berhasil untuk membuat akun di Edmodo. Langsung saja diklik ini. Nah, dan ini dari Edmodo-nya langsung memberikan Bapak dan Ibu tutorial terkait dengan karena pertama kali membuat akun, jadinya disuruh gini, misalnya mengupload foto profile atau identitas lainnya. Terus seperti ini perkembangan dari Bapak dan Ibu atau di sekolah. Seperti itu. Terus ini mengecek kelas atau grup yang telah dibuat ada di sini. Terus di sini ada daily updates yang nanti Bapak dan Ibu updates melalui ke kelas-kelas yang Bapak Ibu buat nantinya. Nah, seperti ini. Nah, baik. Setelah membuat akun, di sini saya yang kedua yaitu saya ajari tentang membuat kelas yang basic. Di sini ada bisa Bapak Ibu lihat, di sini ada my class dan my group. Ini berbeda sepertinya. Di sini saya contohkan untuk membuat kelas seperti ini. Nah, di sini ada nama kelasnya, misalnya namanya tema 14, kelas Bapak kelas 6 atau kelas 5 seperti itu. Baru describe kelasnya, misalnya kelas untuk kelas 6 di kelas 5 di SDN 1 rank dikit. Nah, bisa seperti itu ya. Misalnya saya contohkan di sini. Untuk di sini select grade artinya select kelas tapi berdasarkan ini bahasa Inggris. Jadi kalau kelas 5 kita pilih 5. Seperti itu, pilih 5. Kemudian subjeknya. Bapak dan Ibu itu subjeknya di mana, misalnya di matematika khususnya atau di seni atau di mana di science gitu. Ini karena dia bahasa Inggris, ini untuk gini bahasa Inggrisnya. Kalau tidak mau ribet
bisa gunakan al, jadinya al aja pakai. Nah, tadinya bapak dan ibu bisa memasukkan tipe gininya di sini. Kalau tidak perlu memasukkan di sini. Misalnya matematika tema 1 kelas 5 seperti itu. Oke, setelah itu bapak dan ibu bisa mengganti colornya, artinya color classnya seperti itu. Seperti ini warna merah atau warna biru atau ungu atau hijau seperti itu. Sini saya coba warna gininya, warna merah gitu. Setelah semuanya sudah disetting, kita create, artinya membuat. Oke, di sini akan tunggu sebentar selama prosesnya akan terjadi loading. Nah, di sini bapak dan ibu sudah berhasil membuat kelas seperti itu. Oke, di sini sudah diajari ya. Nih, give your class warm gitu. Artinya memberikan ya pemanasan lah begitu. Misalnya post ngepost message, give atau image atau poll, juga bisa poll untuk mengetahui feedback dari siswanya seperti itu. Bisa juga membuat kuis, tugas secara online dan interaktif activity artinya aktivitas interaktif lainnya seperti itu. Bisa memanage siswanya atau guru gininya juga bisa. Misalnya bapak ibu misalnya punya partneran guru mengajar di satu kelas, ya bisa dimasukkan ke kelas ini dan bisa saling sharing seperti itu. Terus ini untuk schedule-nya atau up to date, kayak apa ya, saya tugas baru yang bapak ibu masukkan akan muncul di sini seperti itu. Terus ini personal, di sini bapak dan ibu bisa mengkostimasi, misalnya ingin ditambahkan gambar gitu, misalnya keadaan di kelasnya atau gambar apa gitu yang sesuai cocok dengan karakter siswanya atau yang mendukung proses pembelajaran, bisa mendukung proses pembelajaran ya. Lalu small group untuk diskusi ya. Di small group ini misalnya tugas kelompok gitu, bapak dan ibu bisa masukkan di small group ini seperti itu. Baik, di sini saya di sini saya explore kelas saja pakai. Oke, karena sudah berhasil membuat kelas, jadinya di sini saya ajari untuk membernya. Misalnya membernya bapak dan ibu bisa meng-add membernya. Meng-add membernya bisa dari gini, dari dari kode bisa. Nah, ini kodenya nanti kasih ke siswanya. Siswanya sudah daftar. Tinggal kasih saya kode ini, nanti siswanya masukkan kode ini akan otomatis masuk ke kelas yang bapak buat gitu. Atau enggak mengetikkan nama dari siswa yang bersangkutan gitu. Jadi ya bapak dan ibu bisa meminta email saja dari siswanya, kemudian masukkan di sini, nantinya akan mendapatkan pesan di emailnya untuk masuk ke kelas bapak dan ibu seperti itu. Baik, di sini saya akan contohkan untuk mana ya? Nah, saya contohkan untuk tadi kan sudah membuat kelas. Nah, di situ ada warnanya, yaitu warna merah, yaitu sesuai dengan gininya. Nah, di sini kan judul nama kelasnya matematika tema 1 kelas 5 gitu. Misalnya di sini untuk pengawalan dikasih dari Edmodo-nya, misalnya ingin my student, send a welcome message, terus create and send assignment atau create and send a quiz gitu, atau set kelas agenda. Yang pertama kita nge-add student tadi sudah. Send a welcome post. Welcome post itu bisa di sini. Misalnya halo, sini ya Pak, sini ya. Start discussion, share materi kelas, misalnya Bapak dan Ibu punya materi begitu, di-share-nya dari sini gitu. Misalnya halo adik-adik
siswa kelas 5 SDN 1 Ringdikit. Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja, seperti itu. Misalnya selamat datang di kelas ini gitu. Terus bapak dan ibu bisa masukkan gambar gitu. Sini misalnya saya masukkan gambar apa ya, gambar, saya tidak punya gini gambar ini. Intinya bapak dan ibu bisa masukkan gambar lah, misalnya apa ya, mungkin terasa bisa memasukkan gambar, terus bisa di add dari library gitu, seperti misalnya masukkan gambar gitu di library dari pihak Edmodo-nya ya, lalu dipilih Edmodo-nya dipilih filenya, kemudian langsung diginikan. Kita bisa dalam bentuk GIF gitu. Nah ini coba saya post. Oke, setelah semua misalnya tersetting, ini di sini bisa mengatur tebalnya, misalnya ingin mengatur gini, sini tebal, nah bisa seperti itu. Sini ada jelas gitu, dia bisa membentuk tabel apa gini bisa. Nah karena saya buat simpel aja seperti ini, lalu kita coba post. Oke, tunggu sebentar. Nah di sini akan terlihat post dari bapak dan ibu. Nah di sini kelihatan dia Bapak Rizky Septiawan. Nah itu nama dari bapak sendiri atau ibu gitu. Nah di sini kelihatan ya, halo adik-adik siswa ini, semoga semua dalam keadaan sehat. Terus dari siswanya juga bisa nge-like, juga komen juga bisa, dia komen misalnya selamat pagi bapak ibu gitu, ibu guru, seperti itu. Setelah komen, nah pokoknya nanti akan terlihat di bawahnya ya, seperti itu. Akan terlihat di bawahnya tadi sedikit loading jadinya ini. Di sini juga terlihat siapa yang meng-like dari postnya. Sini karena saya meng-like-nya sendiri ya, kelihatan sendiri gitu. Bisa share juga, di share misalnya gininya, linknya bisa di share, misalnya note-nya dikasih apa, perkenalan awal, seperti itu, perkenalan awal kelas di Edmodo, seperti itu. Nah jadinya bisa di misalnya di kelas ini. Nah nanti bisa di share dia, misalnya bapak ibu memiliki banyak kelas, jadinya bisa dikirim ke banyak kelas, seperti itu. Oke, untuk nge-share gininya sudah. Ini nge-share materi juga bisa ya, misalnya membuat polling gitu, bisa di sini. Misalnya apa ya, pertama misalnya belajar matematika, belajar seni budaya tuh, misalnya di add option juga bisa lagi, misalnya belajar keterampilan. Di sini apakah pilih salah satu dari di bawah ini yang adik-adik, misalnya adik-adik tertarik untuk pelajari gitu, tertarik untuk pelajari. Lalu setelah itu karena sudah ini, klik push, sudah tersetting semuanya. Di sini akan terlihat dia, misalnya misalnya adik-adiknya mengevote matematika saja, jadi kelihatan berapa orang mengevote matematika, berapa orang ngevote seni budaya, atau berapa orang ngevote belajar keterampilan gitu. Jadi nanti ditotalkan vote-nya gitu. Jadinya
bisalah menentukan misalnya bapak dan ibu ingin memulai gininya apa nih, misalnya sebuah ulangan gitu, bisalah polling dulu misalnya adik-adiknya sudah ada apa, adik-adik siswanya sudah siap untuk mengikuti ulangan atau tidak seperti itu. Jadi akan terlihat untuk pollingnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan buat sini create and send a segment, artinya membuat tugas, membuat segmen atau pembuatan tugas online seperti itu. Bisa diklik di sini saja, nanti akan diarahkan ke menunya. Nah, di sini ada segmen title, misalnya tugas 1 misalnya tentang apa. Tugas 1 matematika. Lalu di sini instruksinya, saya kerjakan soal di bawah ini. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan titik, 2 tambah 2 sama dengan titik. Seperti itu. Lalu setelah bapak ibu ini misalnya menginstruksikan ini, terus klik segmen. Lalu di sini bisa dipilih segmennya ke kelas kelas yang bapak ibu ajar, yaitu misalnya karena di sini saya membuat satu kelas, jadi dikirimnya ke satu kelas. Misalnya bapak dan ibu ingin mengirimnya ke beberapa kelas sekaligus juga gitu, dia bisa nantinya meng-add gininya tuh di sini. Lalu menentukan batas waktunya gitu. Ini kan mulainya dari 29 Juli, jadinya bisa diklik misalnya dari 30 Juli ke sampai 30 Juli jam 12 pagi gitu. Misalnya apa ya, PM AM. Jam 12 AM gitu. Misalnya di lock gitu. Gininya apa? Jadinya setelah tanggal 30 siswanya tidak akan bisa mengumpulkan hal tersebut lagi. Ini berguna untuk lebih disiplin lah siswanya dalam mengumpulkan tugasnya gitu. Jadinya tidak harus misalnya telat gitu, atau mau bapak ibu juga boleh seperti apa, biarkan telat, bisa di unchecklist ya, atau jangan di klik atau centang. Oke, setelah semuanya disetting, klik segment. Oke, the item has been sent gitu. Di sini kelihatan ya di postnya. Pokoknya setiap apapun yang bapak ibu post akan terlihat di menu. Misalnya siswanya pertama kali mengaksesnya, lalu membuka aplikasinya. Setelah itu mengelik kelasnya gitu misalnya. Nanti akan terlihat dia, ada tugas nih gitu, tugas 1 matematika gitu, disuruh ngerjainnya. Nanti dia ngerjainnya misalnya di bapak dan ibu itu bisa suruh misalnya di WhatsApp grupnya, nanti adik-adik upload ya, misalnya untuk basisnya foto gitu, ntar fotonya akan diupload ke sini, nanti submissionnya akan terlihat misalnya berapa orang sudah mengumpulkan tugas ini seperti itu. Oke, itu untuk tugas online-nya. Lalu membuat kuisnya, ini membuat kuis sederhana ya. Itu bisa klik. Ini sini bisa memasukkan kuis detail. Setelah tampilannya seperti ini gitu. Misalnya ulangan tengah semester kelas 5 gitu misalnya. Lalu instruksinya apa? Kerjakan soal berikut gitu, sesuai dengan ketentuan gitu. Ini instruksi untuk pengerjaan soalnya gitu. Misalnya soalnya pilihan ganda gitu, sesuai dengan ketentuan gitu. Lalu di sini untuk memasukkan case optionnya, misalnya tipenya apa dia, true false gitu. True false itu misalnya benar atau salah. Misalnya kita masukkan benar atau salah. Misalnya di sini masukkan pertanyaannya, misalnya apakah benar jika tomat disebut buah seperti itu. Di sini ada pilihannya, bisa
misalnya jawaban benernya apa, true. Di sini apa namanya, klik bagian true-nya, artinya tandanya ada di sini misalnya. Terus bisa juga meng-add, misalnya ada tambahkan foto seperti itu, bisa juga dengan di sini. Di sini bisa menambahkan foto. Kemudian menambahkan link, misalnya video, misalnya ada adiknya disuruh menambahkan video gitu. Bisa di sini dia add link. Kemudian yang kedua ada gini. Ada grading, misalnya berapa poin didapatkan dari soal ini, misalnya dapat 5 poin seperti itu. Nanti otomatis akan di save dari gininya, lalu kemudian kita coba nambahkan question lagi ya. Nanti akan dibawakan nomor 2 gitu artinya ini. Jadi Bapak dan Ibu misalnya ini tidak ingin nomor 2, bisa dibawa ke atas ya. Ini loh. Ini bisa dibawa ke sini. Jadinya ininya nomor 1, ininya nomor 2, jadinya bisa seperti itu gitu. Yang pertama apa ya? Short answer gitu misalnya. Apa ya? Ntar loh. Short answer, matching boleh. Matching tuh artinya pencocokan lah. Misalnya ini dicocokin dengan ini gitu. Fill the blank juga bisa. Use underscore to specify where you click. Seperti itu. Jadi misalnya Bapak dan Ibu misalnya Ani, misalnya seperti ini lalu misalnya Ani titik atau titik makan buah mangga gitu. Baru bisa diberikan instruksinya jawab isilah rumpang yang ada di soal tersebut, di kata tersebut gitu, seperti itu. Jadinya kan otomatis ya ada adiknya bisa nih, nanti akan jadinya seperti ini dia responnya. Misalnya Ani makan bla 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 makan buah mangga gitu, misalnya ingin seperti itu, ingin jawaban benarnya seperti itu. Setelah itu ini akan gini, student will artinya siswanya harus menjawab sesuai dengan Bapak dan Ibu masukkan di sini gitu. Misalnya hurufnya I-nya gede gitu, maka tidak akan gini dia. Maka akan disebut salah. Jadinya kalau tidak sesuai dengan Bapak dan Ibu masukkan, maka akan dihitungkan dengan salah seperti itu. Misalnya poinnya 5 juga. Lalu kita add lagi. Ini saya contohkan 3 ya Bapak Ibu. Misalnya ini multiple choice. Ya ini multiple choice, misalnya Indonesia merdeka tahun berapa seperti itu. Lalu ini masukkan tahunnya, misalnya 1946, pilihannya 1943 dan jawaban benarnya 1945. Setelah itu klik juga dia. Ya ini pastikan Bapak, Ibu dan Ibu mengklik jawaban yang benar ya. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu mengklik jawaban yang salah, maka itu yang dianggap benar dari pihak yang modonya seperti itu. Saya klik ini, Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan gambar dari gini ya. Dari apa namanya? Di responnya, misalnya siapa tebak bagaimana wajah Insinyur Soekarno gitu misalnya. Terus bisa Bapak Ibu gambar-gambar pahlawannya dah. Jadinya siswanya bisa menebak dan memilih gitu dari gambar-gambar tersebut yang mana sebenarnya Bapak Insinyur Soekarno seperti itu. Oke, setelah mengisinya, nih di sini ada total question total pertanyaan yang telah Bapak dan Ibu buat. Terus total poin yang didapatkan nantinya. Sekarang Bapak dan Ibu sebelum mengecek gitu bisa ngeklik preview. Artinya preview ini bertugas untuk misalnya dari perspektif adik-adiknya ya. Sabar ya, saya masih loading. Masih loading ya. Di sini pertanyaan pertama yang tadi yaitu misalnya ingin gitu.
Ini perspektif dari adik-adiknya ya. Oh, nanti akan ada waktunya misalnya 60 menit gitu. Next, terus misalnya apakah buat true misalnya. Jawaban benarnya oke. Ini misalnya Indonesia merdeka tahun berapa ya. Sini kelihatan ya. Dia bisa memilih gitu. Misalnya C gitu. A misalnya salah gitu. Setelah itu, nah di sini udah kelihatan dia karena tidak ada, karena cuma tiga, jadinya oh ya di sini juga kelihatan ya mana saja yang belum terjawab gitu. Ini karena tiga-tiganya udah terjawab, jadinya semua hijau dia lambangnya. Nah waktu apa? 60 menit. Ini karena soalnya cuma tiga, jadinya dia tidak bisa next gitu. Dan ini masih preview saja, masih tampilan udah preview gini biasa gitu, bukan tesnya langsung. Jadinya tampilannya hampir sama, cuma bedanya bisa di finish nanti atau di submit seperti itu di akhirnya. Oke, setelah melihat previewnya, di sini akan terlihat lebih singkat gitu Bapak dan Ibu. Ini lebih detailnya, ini bisa dipersingkat gitu, saya dipindahkan. Saya ini jadi soal nomor 2 gitu, saya seperti itu. Lalu klik assignment, untuk pengerjaan kuisnya bisa diatur misalnya dari tanggal Bapak dan Ibu buat sampai tanggal misalnya 31. Misalnya jamnya jam 5 sore seperti itu. Nah, jam 5 PM. Setelah itu lock dia bisa. Artinya setelah jam 5 PM tanggal 31, maka siswa tersebut tidak akan bisa mengerjakan kuis yang telah Bapak Ibu buat tersebut gitu. Artinya selama jangka waktu yang ditetapkan masih bisa. Jadi setelahnya itu sudah tidak bisa gitu. Jadi untuk waktunya bisa diatur, misalnya Bapak dan Ibu karena di sini saya buat 3 soal, jadinya saya pakai 10 menit saja. Bapak dan Ibu menyesuaikan ya, jadinya misalnya Bapak dan Ibu apa ya? Kayak menguji kemampuannya misalnya berapa ya, 60 soal gitu dalam waktu 1 jam 30 menit gitu bisa dia. Kalau 1 jam 30 menit jadinya 90 menit gitu, jadinya ini hitungannya menit dipakai. Oke, setelah itu bisa klik segmen langsung, atau oh ya ini Bapak dan Ibu bisa misalnya setelah siswanya mengerjakan kuis, maka akan terlihat jawaban-jawaban mana saja jawaban-jawaban mana saja yang benar seperti itu. Setelah, artinya ini show correct answer upon completion gitu. Artinya setelah mengerjakan kuisnya maka akan terlihat mana saja jawaban yang benar seperti itu. Oke, setelah misalnya ingin menampilkan atau tidak misalnya bisa dicentang ini gitu. Lalu ini segmen gitu. Lalu kita ini segmen. Terus successfully assignment artinya sudah berhasil dibuat. Ini artinya kuisnya bisa di available for student take their class itu, artinya sudah siap untuk dikerjakan oleh siswanya seperti itu. Di sini kelihatan dia di home, bagian home-nya atau di bagian kelasnya akan kelihatan dia misalnya ada kuis apa gitu, misalnya do-nya atau batasnya sampai tanggal 31 jam 5 sore, terus soalnya kelihatan juga jumlah soalnya dan waktunya, terus instruksi dari Bapak dan Ibu misalnya mengerjakan kuis ini sesuai dengan ketentuan seperti itu. Dan ini Bapak dan Ibu bisa view lagi kuisnya. Gua akan loading. Sini Bapak dan Ibu bisa melihat ya, siswa yang sudah mengerjakan kuisnya akan terlihat di sini seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya. Udah semua kan? Udah. Baik, itu saja yang bisa saya berikan untuk tutorialnya. Mungkin karena ini bahasa Inggris, mungkin Bapak dan Ibu juga agak bingung. Untuk websitenya memang bahasa Inggris ya, dari gininya juga bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya masih yang ya standar lah gitu, masih bisa dipahami seperti itu Pak. Baik, sekian
Sekian penjelasan tutorial dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat pagi, siang maupun sore. Terima kasih telah mendengarkan tutorial yang telah saya buat. Terima kasih.